Halo, Assalamualaikum. Di sini saya punya aplikasi ya. Jadi pada sheet transaksi ada dua sheet ya, sheet transaksi dan sheet hasil. Nah, di sheet transaksi ini ada data-data yang di merge. Ini laporan keuangan ya, keuangan transaksi. Ini datanya sudah saya modif, jadi bukan data pribadi lagi, ini data palsu. Nah, data ini mau saya buat laporannya pisah-pisah seperti ini. Yang sebelumnya di merge, ini kan datanya di merge nih, masing-masing data merge. Nanti satu-satu baris seperti ini nanti jadinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara hanya menekan satu tombol, yaitu created. Misalnya ini saya hapus datanya, saya tinggal buat created, klik created, maka datanya akan tampil lagi seperti itu kan. Dan apabila ada data baru, penambah data baru atau pengurangan, di sini saya kurangi datanya. Oke, di sini saya buat created, dia akan fleksibel. Oke. Aplikasi ini dijual ya. Nah, untuk harganya itu silahkan cek di deskripsi saya, atau yang nonton ini di TikTok silahkan cek di link bio saya. Bagi teman-teman yang baru bermain di makro, itu baiknya aktifkan makronya dulu. Nah, tinggal ambil file ini ya. Kemudian ambil option, ambil trust center setting, makro setting. Nah, ini makro setting. Lalu ambil enable VBA makro. Lalu oke kan dan oke kan. Oke. Setelah itu kita keluar ya. Kita keluar. Dicek lagi nih, di blok enggak nih? Yang filenya di blok enggak nih sama si Windows-nya? Caranya tinggal klik kanan. Klik kanan filenya ya. Ambil properties. Lalu centang. Kalau di bawah advent ini ada unblock atau unprotect, itu dicentang, lakukan. Nah, yang diklik kanan itu aplikasi yang kawan-kawan dapatkan. Oke? Nah, kemudian setting regional, sangat penting untuk setting regional. Di komputer, setting regional teman-teman, di sini settingan. Nah, kita ambil time and language. Kita ambil language and region. Di sini ada namanya regional format. Pastikan yang dipilih adalah English Indonesia. Yang ini ya, English Indonesia atau Indonesia saja. Kenapa? Nanti kita bermain dengan tanggal ya, nanti error tanggalnya. Kemudian untuk separator pemisah ribuan juga nanti error gitu ya. Jadi sangat berpengaruh untuk pengaturan regional format dan pengaturan VBA makronya sangat berpengaruh. Kalau tidak disetting VBA makronya saat berjalan, saat diklik created ini, itu akan mengeluarkan pesan yang mengatakan error. Seperti itu. Oke, bagi yang mau belajar cara membuat aplikasi ini, simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, di file ini kita sudah punya dua sheet. Sheet yang pertama yaitu sheet transaksi, kemudian nanti ada sheet hasil. Pada sheet transaksi itu datanya beragam-ragam ya bentuk datanya. Ada yang data yang di merge, jadi merge-nya baik di kolom A, C, dan E itu di merge. Sedangkan pada kolom B itu tidak di merge ya. Kemudian merge-nya itu pun beda-beda. Ada yang di merge-nya 4 kolom, ada yang tidak di merge, ada yang 2 kolom saja, bukan 2 kolom ya, tapi 2 row atau 2 baris. Ada yang di merge-nya itu 3 rows atau 3 baris. Jadi yang di merge-nya berbeda-beda. Nanti masing-masing data yang di merge itu diharapkan nanti masuk ke dalam satu-satu baris ini ya, satu-satu data saja. Jadi tidak ada data yang di merge, nanti tergabung seluruhnya ke dalam satu ini, dan bentuk datanya juga sesuai ya. Misalnya ini tanggal ya, bentuk datanya tanggal, diharapkan nanti masuknya dalam bentuk tanggal, dan ini kan ada berbeda. Pen ini nanti di-convert nanti ke tanggal sekarang gitu ya. Ini nanti 26 bulan 3, nanti jadi tanggal 26 bulan 3 tahun 2025 sesuai dengan tahun sekarang. Kemudian nanti contohnya jumlah ini ya, ini kan teks nih. Ini ada angka dan ada teks CR nih, kreditnya. Nanti diharapkan terpisah-pisah ke masing-masing data seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyimpannya ke dalam bentuk file Excel yang mendukung makro. Jadi untuk mendukung makro kita dulu nih save as F12 pada keyboard boleh ya.
F12 pada keyboard, kemudian file Excel yang mendukung makro itu ada dua. Yang pertama yaitu Excel Macro Enable Workbook ya, kemudian Excel Binary Workbook. Tapi yang paling sering saya gunakan yang XLSM ini. Nah, saya pilih aja yang XLSM. Jadi nanti bentuk ekstensinya XLSM. Di save kan aja. Oke. Kalau saya keluar nanti filenya ada dua ya. Satu yang XLSX yang biasa, yang satu lagi yang memang mendukung makro. Nanti bentuk ikonnya apa? Bentuk ikon dari Excelnya itu akan berbeda ya. Biasanya ada tampilan seru ya. Nih, seperti tampilan seru ini. Nah, saya hapus yang sebelumnya ya. Jadi yang akan dipakai yang bentuk XLSM saja. Nah, saya buka dan sekarang kita akan membuka namanya jendela makro. Untuk membuka jendela makro itu tekan Alt F11 pada keyboard. Alt F11 pada keyboard. Nah, disinilah nanti kita akan menulis skripnya, bagaimana skrip tersebut akan menjalani memilah data ini sehingga menjadi otomatis ya. Silakan klik kanan pada properties di sini ya. Jadi di sini ada VBA project dan di sini adalah properties bawah nih. Kalau teman-teman tampilan seperti ini ya. Kalau seandainya terclose seperti ini itu tidak masalah ya. Ambil saja pada view. Kemudian ambil yang Project Explorer akan tampil seperti ini. Kemudian boleh ambil yang View, ambil yang Project Properties Windows, ambil Properties Windows akan tampil lagi ya. Nah, yang kita gunakannya itu nanti pada modul ya. Klik kanan, ambil Insert, kita pilih pada modul. Ya, jadi modul. Nanti ada tulisan modul 1, terserah lah. Kemudian kita nanti buat subroutine ya. Kita buat subroutine sini, kita ketik dulu awalnya sub. Subnya boleh terserah apa aja namanya, boleh nanti namanya APRI gitu ya. Atau kita sini buat aja namanya convert. Nah, buka kurung lalu tutup kurung, enterkan. Setelah kita enterkan itu nanti akan otomatis tertutup dengan nsub. Nah, kemudian perlu diperhatikan pada sheet transaksi, ini sheet transaksi ya. Nah, di sini biar enak lihatnya nih. Ini di sini sheet transaksi dan sheet transaksi itu berada pada sheet 1. Nah, sedangkan sheet hasil itu berada pada sheet 3 untuk data saya ya. Nah, perlu diperhatikan penulisannya ya. Sekarang kita akan bermain di sheet transaksi, di mana kita akan melihat setiap data yang ada di kolom A. Kalau perhatikan kalau kolom A itu dimulai dari baris kedua. Berarti dari baris kedua ya. Kita bisa buat seperti ini. Kita mau melakukan looping namanya. Jadi kita mau melakukan looping. Jadi looping itu bisa gunakan for. Misalnya saya buat sini for i. I ini bebas mau jadikan namanya. Mau namanya for nen, mau for nama x, mau nama i, bebas ya. Di sini saya gunakan namanya i. Si for ini akan melooping ya, sama dengan melooping dari baris kedua. Jadi ini kan baris kedua nih. Kita mulai dari baris kedua karena datanya yang A ini dimulai dari baris kedua. Kita buat 2 to sampai ke berapa? Nah, to-nya itu sampai ke baris terakhir. Baris terakhir adalah 42 ya. Kita buat 42. Oke. Kita tutup dengan next i. Next i ini artinya dia akan setelah melakukan looping dia akan kembali lagi ke yang i ini. Nah, kemudian si ini perlu kita kan udah kita beri variabel nih i, perlu kita deklarasikan ini dalam bentuk apa. Maka kita buat namanya dim si i, kita buat namanya. Si i ini bentuk tipenya deklarasi dim as adalah bentuknya long, bebas. Long ini kan panjang itu ya. Dalam bentuk angka. Long itu kalau dalam VBA itu ada long, ada integer. Nah, ada integer ya. Kita buat aja long. Ketik aja sedikit LO, lalu kontrol spasi, nanti dia akan auto suggest ya, memberi apa ya? Auto suggest lah gitu, keluar apa-apa aja pilihannya. Nah, jadi permasalahannya ini belum fleksibel ya. Kenapa belum fleksibel? Karena datanya bisa saja berbeda ya. Bisa jadi nanti datanya bertambah. Saya tambahkan seperti ini. Nah, jadi 49 otomatis datanya
tidak 42 lagi yang data terakhir. Nah, untuk mengetahui data yang terakhir yang 42 ini, kita harus tahu baris yang terakhir ini baris berapa. Yang bisa kita jadi panduan yaitu pada baris ke B. Kenapa ke B? Soalnya nanti codingan seperti ini. Kita ambil data paling bawah, lalu kita tekan kontrol tanda panah ke atas, dia akan mengambil data seperti ini. Kalau seperti ini, dia akan mengambil baris ke 39, sedangkan yang kita inginkan adalah 42. Maka kita ambil yang kolom ke B. Kita ambil misalnya baris bawah, kemudian kita tekan kontrol tanda panah ke atas, itu dia akan otomatis mengambil data baris ke 42. Oke, itu logikanya. Ini kita kecilkan dulu, biar enak. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa buat namanya di sini. Di sini saya buat namanya akhir. Jadi maksudnya adalah baris akhir ya. Baris akhir. Sini aja. Baris akhir itu sama dengan sheet 1. Kenapa kita pilih sheet 1? Tadi ingat ya, bahwa sheet transaksi itu berada pada sheet 1. Nah, ini namanya sheet 1 ya. Nah, kita buat 1, kemudian kita buat sini rank. Rank itu untuk mengambil selnya ya. Ranknya itu kita ngambil pada kolom ke B, yang B ini. Nah, B ini ya. Kita buat tanda petik, jangan lupa. Kita buat B. Kemudian kita buat N. Kemudian kita buat hostcon. Arti hostcon ini jumlah total dari baris yang ada pada sheet tersebut. Jadi kita buat hostcon. Nah, ini artinya ya. Sheet 1 rank B hostcon ini artinya dia mengambil sel B pada baris paling banyak ya, paling terakhir atau di baris 1.485.700, terserah lah. Kemudian kita buat codingan N XL up. Nah, XL up ini sama dengan kita menekan kontrol tanda panah ke atas pada keyboard ya. Otomatis dia naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Lalu yang akan kita ambil propertiesnya adalah rows-nya atau barisnya ya. Maka kita buat sini titik row. Nah, otomatis sekarang nama si baris akhir ini adalah 42. Mau kita buktikan? Boleh. Kita buat message box. Apa sih hasil dari baris akhir? Oh, gitu kan. Baris akhir. Nah, kita lupa tadi. Kita harus deklarasikan dulu baris akhir ini dalam bentuk apa. Baris akhir itu udah dalam bentuk long ya, atau angka. Maka kita buat dim baris akhir as long, sama dengan ini ya. Nah, untuk loopingnya boleh kita jalankan. Misalnya ini kita jalankan, jadi ada tanda seperti apa nih, seperti play gitu ya. Kita klik aja ini, otomatis dia mengatakan baris akhir adalah 42. Kalau ada tanda tambahan baru lagi, data ke bawah gini ya. Saat kita klik lagi, nah yang untuk subconvert kita klik lagi, dia akan menjadi 45 yang ini ya, sesuai dengan baris yang terakhir 45. Jadi lebih fleksibel nanti datanya. Nah, oke, sekarang to ini yang 42 ini kita ubah menjadi baris akhir. Oke. Baris spasi, kontrol spasi ya, baris, kemudian kontrol spasi, otomatis dia auto suggest. Karena kita sudah melakukan deklarasi sini ya. Deklarasi variabel, maka dia nanti auto suggest ke bawah. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu mencari nih di masing-masing di sel di kolom ya. Pada kolom A ini data-data yang di masing-masingnya itu ada berapa baris yang dimus gitu ya. Maka yang kita lakukan pertama yaitu kita akan melakukan pengecekan untuk kolom A ya. Kita buat saja di sini dim mesg awal gitu ya. Awal as long, tipe long ya. Kemudian kita buat nama juga dim mesg akhir as long. Oke. Nah, di sini yaitu merge awal kontrol spasi ya. Kita buat variabelnya ya. Itu adalah dari sheet 1. Sheet 1 yaitu sheet yang ada pada sheet transaksi. Namanya ya. Sheet 1 itu berasal dari kolom A.
rank A ya, rank A. Kemudian sesuai dengan baris yang ada di I. Di sini kan dimulai dari baris kedua ya. Nanti baris kedua sampai dengan baris yang terakhir. Maka kita buat I. Oke. I. Nah, kemudian kita buat sini mesh area. Kita tentukan mesh areanya ya. Merge area. Mesh area. Yang ini ya. Mesh area. Nah, kita lihat ya datanya. Kalau kita buat mesh box, ini kita pindah, hapus saja dulu. Nah, kalau kita buat misalnya pada ini, kita head dulu ya. Kita head dulu, kita fokus ke kolom A dan kolom B saja dulu ya. Ini kita head dulu. Nah, kita head biar gampang lihatnya nih. Misalnya saya buat di G ya. Saya buat datanya misalnya di sheet 1 pada rank G sesuai dengan I yang ini ya. Jadi artinya pada kolom G baris kedua itu nanti hasilnya adalah mega awal, seharusnya mega awal ya. Nah, mega awal. Nah, ini awal. Nah, itu ketika terjadi looping, ini awal ya, bukan akhir jadinya. Ini awal. Itu terjadi looping, F8 pada keyboard ya. F8 pada keyboard. Debug. Oke. Kenapa ini debug? Mismatch mega awal yang diambil row-nya ya. Oke. Yang diambil adalah barisnya, row. Oke. Lupa saya. F8 pada keyboard. Oke. Nah, saat diambil mega awal, dia akan mengambil 2. Nah, next, dia balik lagi ke atas ya untuk mengecek di G2 masih juga nanti hasilnya 2. Oh, ini masih 2 ya. Oke, ini G-nya bukan G2 tapi GI ya. GI sesuai dengan ini ya. Oke, kita jalankan F8 pada keyboard. Nah, 2 ya. Balik lagi ke 2. Ini masih berulang ya di sini aja. Berulang dia di sini aja. Nah, masih berulang dan ketika dia masuk ke 6, ke baris ke-6, dia akan mengambil data ke-6. Nah, kita harapkan dia mengambil hanya baris kedua saja, kemudian nanti mengambil baris yang terakhir saja. Kemudian nanti melompat dia mengambil baris ke-6 dan mengambil baris yang terakhir dari data ini ya, yaitu baris ke-9. Nah, seperti itu harapan kita ya. Ini saya stop kan. Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, maka kita mengambil namanya yaitu mesh akhir. Oke. Kita buat namanya lagi mesh akhir. Mega akhir itu didapat dari, kita ketahui, kita cari dulu bahwa dalam satu database ini ada berapa baris yang terpengaruhi. Di sini barisnya ada 4, di sini ada 4 baris juga, ini 1 baris, ini 4 baris ya. Ini 4 baris, ini 4 baris, yang ini 2 ya. 2 kan beda-beda tuh. Nah, untuk melakukan itu kita buat dulu bahwa sheet 1 rank A sesuai dengan I itu merge areanya itu rosconnya berapa? Rosconnya berapa? Nah, jumlahnya ya. Ini otomatis nanti dia akan mengambil berapa hasilnya. Kemudian itu kita tambahkan dengan merge awal. Jadi misalnya dia sudah berada di baris kedua, maka dia akan menambahkan 2 ditambah 4, itu nanti hasilnya adalah 6 ya. Nah, seperti itu ya. Kita buat merge awal, kita tambahkan dengan merge awal ya. Kita tambahkan dengan sini merge awal. Oke. Jadi scriptnya seperti ini ya. Merge akhir adalah merge awal ditambah dengan sheet 1 dengan jumlah rows yang berada dalam merge tersebut ya. Nah, jadi misalnya baris 2 dia akan menambahkan 2 tambah 4 itu akan 6, hasil 6. Nah, kita harapkan dia mengambil 5 ya. Jadi kita kurangi dengan 1. Jadi akan sesuai. Nah, kita contohkan saja ini.
kita akhir, kita buat ya untuk G-nya. Kita akhir, kita looping. Dia akan mengambil data-data yang target 5, 9, dan 14 nantinya. F8 pada keyboard, dia akan berjalan ya 5 seperti ya. 5, ketika di sini dia akan mengambil baris takhir. Sekarang kita sudah dapat ya untuk baris takhir, baris pertama dan baris takhir dari masing-masing data yang di batch tersebut. Nah, untuk looping takhirnya ketika masuk ke I selanjutnya itu kita buat saja I sama dengan MSG awal. Bukan MSG awal ya, MSG akhir. Nah, ketika dia sampai sini, dia akan membaca bahwa I tersebut udah berada pada baris kelima. Sehingga ketika dia looping lagi ke atas, itu tidak melanjutkan 3 ada ya, tapi melanjutkan dengan angka 6. Karena itu berada pada mes akhir. Kita contohkan di sini. Ini kita buatlah MSG awal dan akhir. MSG awal dan atau garis miring akhir. Nah, seperti ini ya. Dia akan menampilkan meski awal underscore-nya tinggal. Oke. Nah, dan aja buat di sini. Dan nah. Oke. Ulang lagi ya. F8 pada keyboard. Nah, dia akan mengatakan itu berada pada baris awalnya atau baris kedua dan baris akhirnya adalah kelima dari mes tersebut. Nah, dapat ya. Kemudian tiba di sini dia I-nya udah berubah menjadi 5 ya. Si I ini. Kelihatan ya, kalau saya kursornya letakkan di I, ditulis itu bahwa I sama dengan 5. Udah berubah jadi 5, otomatis ketika dia melooping ke atas, itu menjadi 6 dan akan mengambil G6. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya, G6 berubah dia ya. Tidak urutan seperti tadi lagi. Ini 10-10 karena memang dia satu baris saja. Nah, sudah paham ya untuk logikanya? Oke, kita stopkan aja. Nah, dari sini kita udah bisa ya memindahkan datanya. Oke, data yang ini sudah pindahkan ke hasil, ke sheet hasil. Itu yang pertama yaitu tanggal ya. Pertama tanggal, kita lihat bahwa di tanggal ini kita cari lagi ya. Untuk tanggal, ini kita hapus dulu. Yang sheet 1 rank ini kita hapus dulu. Atau kita buat tanda petik. Tanda petik ini artinya nanti dia mengabaikan ya. Menjadi komentar saja ya. Nah, bahwa pada hasil, sheet hasil itu berada pada sheet 3 ya. Ini sheet 3 itu adalah sheet hasil ya. Maka kita buat di sini. Buat sini. Baris akhir hasil untuk sheet hasil ya. Sheet hasil. Nah, as long. Kita akan menjadi baris yang terakhir dari data tersebut, karena nanti kita kan misalnya datanya sudah masuk ke A, misalnya tanggal kan, tanggal masuk tanggal pertama, selanjutnya nanti tanggal yang ini itu otomatis nanti mengambil data baris ke bawahnya, mengisi baris ke bawahnya terus berurutan seperti itu ya. Maka kita harus mengetahui lagi baris yang terakhir dari sheet hasil ini. Oke. Nah, baris akhir dari sheet hasil adalah sama dengan ini rumusnya. Codingan ya. Cuman yang berbedanya nanti yaitu pada sheet satunya dan pada kolomnya. Di kolomnya nanti kita panduannya yaitu kolom A. Jadi sheetnya itu sheet 3 sesuai dengan ini dan kolomnya kolom B. Oke, ini copy paste saja. Copy paste, cuman namanya beda ya. Baris akhir sheet hasil. Yang untuk sheet hasil dim sini. Kurang nih dim. Oke, dim. Dia tidak auto suggest soalnya. Kontrol spasi sama dengan sheet 3 kita ubah ya. Nah, ini sheet 3 sesuai dengan ini double block sama dengan ya. Sama dengan kolom ke A, kolom A dan selanjutnya sesuai dengan keterangan saya tadi ya, bahwa dia akan mengambil data paling bawah, kemudian nanti ngambil data paling atas. Nah, harapan kita ini kan mengambil data paling atas ini kan, harapan kita kan mengambil satu baris di bawahnya. Untuk mengambil satu baris di bawahnya itu kita tambahkan 1 nantinya ya di codingnya. Nah, maka di sini kita buat bahwa data pada sheet 3 itu yaitu sheet ini, sheet hasil. Kemudian pada rank
A. Rank A ini ya, rank A itu sesuai dengan baris akhir sheet hasil ini. Sama dengan baris akhir dari sheet hasil. Kemudian ditambahkan dengan 1. Oke, tambahkan dengan 1 karena kita mau mengambil data di bawah dari baris yang terakhir. Nanti dia akan ngambil di atas ini. Nanti dia setelah mengambil di atas ini dia turun 1 seperti itu. Nah, hasil dari ini, dari hasil ini yaitu date yang ini, date dari transaksi. Ingat bahwa sheet transaksi ini itu berada, kita buat sama dengan ya, sama dengan berada pada sheet 1 ya, sheet 1 transaksi berada pada rank ke A ya, sesuai dengan baris awal. Kita ambil aja dengan baris awal ya, match awal. Karena ini sebenarnya kan dari A2. Ini A2, ketika kita klik ini itu berada B6, itu kan baris pertama semua match-matchnya ya. Ini berada pada A11. Kemudian kita buat sini ya, sesuai ini ya, match awal. Match awal. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ketika kita jalankan, kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini kita jalankan ya. F8 pada keyboard, F8 pada keyboard. Dia akan mengambil tanggal 31 bulan 2 2025. Itu sesuai dengan data ini ya. Nanti dia mau mengambil 26 bulan 3 ya. Kita ambil. Nah, tadi sih ya 26 bulan 3 dan terjadi looping terus ya sampai ke bawah. Nah, dan ini pen ini sesuai dengan ini ya. Pen yang ini. Nah, itu kalau kita jalankan klik ini, dia otomatis mengambil seluruh datanya. Oke. Tugas kita, sekarang kita mau memasukkan yang di description dulu. Di deskripsi. Pada deskripsi, kita ambil dulu ya, di deskripsi. Kita ambil dulu yang di deskripsi. Yang di deskripsi ini ada keterangan. Bagaimana kita menyambungkan pada setiap data ini, sehingga nanti masuk ke sheet B yang deskripsi. Nah, ingat tadi datanya itu berada, berarti ini kita buat dulu ya. Ini untuk mengambil, dibuat di sini ya. Ini untuk mengambil date. Oke. Nah, untuk mengambil date ya. Kemudian kita mau mengambil yang description. Sama seperti tadi, kita akan gabungkan ya. Jadi digabungkan data-data ini dari B2, B3, B4 dan B5. Ingat tadi kita udah dapat match awal dan match akhir udah dapat ya. Maka kita di sini lakukan looping lagi. Pakai for juga. For X namanya sekarang. Jadi di sini kita buat dim X juga. Dim X as long boleh. Di mana for X itu adalah dari match awal itu sampai ke match akhir. Oke. Kemudian nextnya itu bukan I lagi ya. Nextnya kita mau melooping yang di X ini. Nah, seperti itu. Ini kita agak geser kan. Nah, di sini di atas ini ada lambang ini ya. Lambang index tab. Kita tabkan saja ini juga ya. Boleh tab juga. Tab pada keyboard boleh, tab manual, tab di sini boleh juga ya. Kliknya. Nah, kemudian setiap data ini mau kita bungkus dulu, mau kita gabungkan bahwa nanti datanya tersebut disambung dengan masing-masing koma. Jadi misalnya transfer e-banking, 00 sekian, ini datanya data bohongan ya, data betul. Kemudian pindah saldo ke CPQQ, Prabowo gitu ya. Maka kita buat di sini bahwa X bukan X ya, mungkin kita buat namanya gabung ya. Kita buat sini dim gabung as string. String ini untuk sesuatu yang bersifat teks ya. Untuk variabel-variabel teks itu kita buat string namanya. Kita buat sini gabung itu sama dengan dimana sheet 1 ingat ya, itu adalah sheet transaksi. Itu kita mengambil pada kolom B. Nah, sheet 1 rank yang ke B itu sesuai dengan yang X ini. X ini akan mengambil merge awal ya.
X ke X gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan menambahkan, menggabung ya, menambahkan dengan badannya sendiri gitu ya. Dengan badannya sendiri, maka kita buat di sini ditambahkan dengan gabung sendiri. Nah, sebelum itu jangan lupa kita boleh tambahkan dengan N untuk penghubungnya ya. Nah, penghubung N seperti ini. Koma ya, koma spasi. Kemudian hasil dari gabung ini barulah nanti dikeluarkan ke sheet 3. Sheet 3 yaitu sheet hasil ya. Sheet 3 pada daksem B ini. Maka kita buat di sini sheet 3 rank B atau description-nya ya. Kemudian sama dengan I yang ini ya. Dengan I nanti hasilnya adalah gabung. Nah, saat kita cek, kita jalankan ya, kita jalankan itu nanti dulu. B-nya bukan BI seharusnya. Seharusnya sesuai dengan ini ya, seperti ini ya. Baris akhir sheet hasil. Jadi tidak langkah-langkah seperti ini ya. Jadi yang diambil adalah baris akhir sheet hasil ditambah 1. Nah, ini ya untuk sheet 3. Ini kita copy paste. Oke. Kita jalankan, stop dulu, kita jalankan. Nah, ini nambah-nambah ke bawah. Setiap kita jalankan nambah-nambah ke bawah. Nah, nambah-nambah terus di bawah. Kenapa? Karena kita menambahkannya memang berdasarkan baris yang terakhir. Nah, sebelum itu baiknya ya, kita hapus seluruh datanya terlebih dahulu. Kita hapus seluruh datanya terlebih dahulu dengan cara di blok seluruhnya ini, lalu klik kanan, ambil delete. Mana delete? Delete, kita ambil delete ya. Nah, ini kan ada pilihan interior host. Nah, lalu oke kan, itu manualnya ya. Kalau codingannya, nah kita pindahkan aja yang baris akhir ini ke atas ya. Kita copy paste lagi ini ke atas. Nah, oke. Jadi kita ada dua ya, satu baris akhir untuk sheet 1, sheet transaksi, dan baris akhir untuk sheet hasil. Yang jadi panduan untuk pada sheet hasil itu adalah baris akhir sheet transaksi. Nah, kita buat saja pada sheet 1, sheet 3. Sheet 3 kan sheet hasil gitu ya. Nih, sheet 3 itu sheet hasil. Dimana sheet 3 pada rank dari A2, kita mulai kan dari A2 nih. Bukan A1, nanti kita hapus yang judul date-nya kita hapus kalau dari A1. Kita buat dari A2 sampai A sampai dengan A baris akhir yang sheet hasil. Oke. Baris akhir dari sheet hasil. Akhir dari sheet hasil. Oke. Itu kita entire rows-nya. Entire rows-nya tadi itu di delete, dihapus. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap ada data itu kita jalankan. Oh, ini double nih. Ini kita hapus. Oke, kita hapus double variable karena di atas sudah kita pindahkan tadi ya. Ini kan sudah pindahkan tadi yang dari bawah ini. Jadi kita hapus satu. Kita jalankan. Nah, dia waduh, tambah 1 seharusnya. Seharusnya ini tambahkan 1 nih. Hasil ditambahkan 1 seperti itu. Oke, ini nama headernya saya kembalikan lagi ya. Jadi ketika ada data baru ini kita jalankan, itu nggak nambah-nambah ke bawah ya. Kenapa? Karena dihapus dulu. Nah, jadi kalau kita ketik F8 pada keyboard, nah ini saat di sini dia dihapus dulu seluruh datanya. Barulah dia membuat data yang baru seperti itu ya. Nah, dijalankan akan membuat seperti ini. Nah, seperti itu logikanya ya. Oke, jalankan, dia selesai. Dan apabila ini saya ubah-ubah, misalnya saya kosongkan seperti ini ya, ini akan membuat data baru terus seperti itu. Nah, perlu diperhatikan, ini sebelum sampai ke looping ke atas, jadi nggak nambah-nambahnya si gabung ini. Si gabung ini nambah terus nih. Dari Prabowo, Jokowi, dia nyambung nih, si Jokowi nambah lagi dari Prabowo tadi ya, Prabowo sebelumnya nambah lagi gitu ya, dari ND dia nambah lagi dari Jokowi dan seterusnya ya, nih Prabowo dan Jokowi ke belakang ya.
dan nambah-nambah terus nih, tidak sesuai nanti datanya. Jadi kita bersihkan dulu si gabung ini sebelum dia looping lagi ke atas. Si gabung ini kita bersihkan. Cara bersihin gimana? Gampang, buat aja gabung sama dengan kosong. Nah, seperti itu, gampang kan? Kita jalankan, nah barulah dia sesuai ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini ya. Contohnya di ND lainnya, ini hanya satu ND lainnya. Sudah sesuai ya. Dan hanya satu-satu saja. Tidak menumpuk-numpuk. Nah, seperti itu. Permasalahan timbul lagi. Ternyata komanya ini nyambung ke belakang juga. Koma spasinya nyambung. Ini ada berlebih nih. Koma spasinya berlebih nih. Nah, seperti ND lainnya itu berlebih. Kita nggak mau nih, ada ini. Jadi, caranya yaitu si gabung ini. Nah, gabung ini kita ubah datanya menjadi ambil data left. Jadi kalau rumus biasa kan seperti ini. Pakai rumus left ya. Pakai rumus left dan len sebenarnya. Kalau rumus left itu mengambil data sebelah kiri ya. Teksnya yang ini, yang mau diambil misalnya 120 teks ya. Dari kiri, maka dia ngambil dari CR. Ini 120 lebih nih, mungkin 10 saja. Nah, sampai per bau P. Nah, kita harapkan itu mengambilnya menyisahkan dari dua garis takir ini ya, menghapus dua garis takir. Jadi kita cari dulu nih berapa panjang masing-masing teks ini. Kita bisa ambil dengan len. Jadi kita ambil teksnya. Nah, ketahuan nih panjang teksnya yaitu 88. 88 ini kita kurangkan aja dengan 2 karena yang akan dihapuskan spasi dan petik. Spasi dan petik itu kan 2 karakter, 2 apa namanya? Bukan 2 teks, 2 karakter huruf kan? Nah, maka kita kurangi 2. Nah, kurangi 2 jadi deh 86. Nah, hasil len ini kita copy saja, pindahkan ke left yang ini. Dan otomatis nanti hasilnya yaitu ini. Data-data yang di belakangnya tidak ada koma dan spasi. ND lainnya. Nah, logika. Jadi logika left ini kita pakai ya ke dalam VBA-nya. Oke. Kita buat di sini left. Di sini teksnya B2-nya itu nanti gabung ya. Jadi gabung left. Di mana gabung ini, si gabung ini kan udah jadi B2 misalnya gitu kan. Si left, koma, itu nanti mengambil len dari gabung gitu ya. Tutup kurung dikurang 2. Nah, sesimpel itu memahami logika VBA gitu ya kan. Ada yang bilang susah. Kita jalankan saja dan otomatis yang data-data koma spasinya itu hilang. Mudah kan untuk memahami VBA. Tinggal kita masukkan amount, masukkan apakah dia debit dan kredit, seperti itu kan. Oke, untuk amount kita buka ya. Buka unhead. Oke. Nah, amount itu diambil dari kolom D. Di sini kolom D ada 2 juta. Bentuknya 2, koma gitu ya. Dan ada titik 00 CR gitu ya. Kita ambil saja dulu. Kita ambil apa adanya saja dulu. Kita buat di sini C-nya. Di sini berarti kita buat namanya untuk mengambil apa? Mengambil deskripsi. Oke, deskripsi. Jangan lupa ini kita buat tanda petik sehingga jadinya teks tidak terbaca ya. Oke. Selanjutnya kita mengambil amount. Di amount diambil, mengambil amount. Nah, amount itu berada pada sheet C ya. Ini kita copy saja, copy dan kita pastikan kita ubah aja C karena kolom ke C kan. Nah, yang akan diambil yang mana? Nah, yang diambil kayak di date ini juga ya. Seperti mengambil date ini. Kalau date ini pada sheet 1 ya, sheet 1 copy dan kita pastikan ke sini. Cuman bedanya itu kita ambil adalah kolom ke D, ini. Kalau date kan kolom ke A. Nah, jadi kita ubah saja
yang untuk Amon ini. Tuh, saya ke bawah dulu. Oke. Itu kita ubah ke D. Jadi D. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di hasilnya, kita jalankan ya. Kita lihat, kita jalankan. Ini mungkin terlalu besar ini. Kolomnya. Kita kecilkan aja. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini yang terambil adalah Amon dan CR. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita ambil yang D-nya. Nah, D itu sama dengan ini ya. D mengambil Amon, yang ini mengambil CR ya. Mengambil CR. Mengambil CR. DB CR ya. Debit atau kredit. DB atau kredit. Nah, ini kita ubah jadi D. Oke, kita jalankan. Nah, dia sama ya. Karena data Amon dan DB kredit itu gabung ya. Karena di sini ada angkanya dan ada juga CR-nya. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus split namanya, memisahkan data tersebut dengan spasi. Maka kita buat data sini mungkin data pisah namanya. Pisah, dim pisah. Kita buat array ya. Di sini buat tanda buka kurung karena nanti di split otomatis dia menjadi array datanya. Jadi untuk array itu kita buat buka kurung dan tutup kurung. As sifatnya itu masih bersifat string ya. String itu masih bersifat teks. Nah, di mana pisah array itu adalah split. Split itu memisahkan ya, memisahkan dari ini ya, dari sheet satu rank D ini ya. Nah, ini oke. Koma. Nah, ini kan delimiternya minta nih. Ini kan ada stringnya, kan split ini ekstensi stringnya apa? Ekstensi stringnya adalah sesuai dengan yang ini ya, yang 2 juta, kemudian ada CR-nya itu ya. Kemudian pemisahnya nanti adalah koma, bukan koma, spasi. Nah, jadi angka uang dan CR atau DB-nya itu kan dipisahkan dengan spasi. Nah, maka kita spasikan. Sekarang pada saat pisah ini itu udah ada 2 variabel ya. Satu angkanya atau uangnya dan satu lagi CR-nya. Nah, di sini pada untuk DPCR ini, untuk mengambil DPCR itu kita ubah saja menjadi pisah. Itu kita ambil patch-nya patch 1 yang data ke 1. Kenapa 1? Sebenarnya kan ini jadi 2 buah data ya. Satu lagi 2 juta, misalnya 2 juta ya. 2 juta. Satu lagi CR gitu ya. Nah, 2 juta yang ini ya. Nah, ini itu yang ke 0 dan ini adalah yang ke 1. Nah, seperti itu ya. Urutannya indeksnya dari 0 baru 1, bukan urutannya dari awal itu 1, bukan ya. Saat dilakukan split itu urutannya yaitu data ke 0, data ke 1 dan seterusnya. Maka di sini karena kita mengambil DBCR, kita buat 1 gitu. Coba kita jalankan. Nah, kita ambil ya. Dan apabila kita ambil sini pisah 0, ya, nah gitu. Pisah 0 gitu ya. Nah, kita jalankan. Maka terambillah data ini. Kita lihat ya, ini bersifat teks kah? Kita sama dengan is number. Kita cek ya. Apakah masih bersifat number? Oke, true. Dia bersifat number atau true. Dan kita ambil ke bawah. Oke, aman ya. Jangan lupa nanti untuk data-data ini, jangan lupa untuk number-number ini di kontrol 1. Kemudian memang ambil number ya. Dan separatornya 0 seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kalau kita jalankan nanti dia otomatis mengambil data langsung 2 juta blood gitu aja ya. Dan jangan lupa untuk mengubah setting regionalnya. Karena data-data yang di sini itu akan berpengaruh pada settingan regional. Oke? Oke dong. Kemudian apa lagi?
yang kode khusus lagi. Yang ini ya, yang untuk debit dan kredit pengennya itu berbeda ya. Ini kita head dulu. Nah, head ini logikanya gampang saja. Logikanya ketika pada sel D2 itu namanya CR, maka diharapkan masuk ke K gitu ya. Tapi kalau ininya DB masuk ke J seperti itu ya. Nah, oke. Kita buat lagi di sini. Mengambil pisah ya. Pisah debit dan kredit. Debit dan kredit. Oke. Nah, kita buat di sini if jika pada sheet 3 akhir ini ya. Sesuai dengan ini aja ya. Sheet D ini ya. D. Oke. Jika pada sheet D ini ya, D baris akhir ini itu sama dengan tanda spasi, tanda petik ya. Ingat, di sini huruf besar semua, maka kita buat huruf besar juga. Jangan beda-beda ya. CR kredit, jangan di CR, DB deh. DB yang dekat dengan J kan DB nih. Maka misalnya hasilnya ada DB, dan itu maka ya. Maka lupa di sini tutup dengan buat if dulu, if ya. Ini kelupaan semua nih. Nah, saat kita enterkan, itu akan kita tutup dengan NF dulu, NF. Alse satu lagi tengah-tengah ya. Nah, jika data pada D ini DB, maka dia akan masuk ke sheet J ini ya. Nah, oke, maka dia akan mengambil, maka sheet J ini isinya apa? Isinya yaitu sesuai dengan ini kolom ke C. Nah, atau boleh juga deh kita buat dengan pisah 0. Pisah 0 yang ini. Nah, yang ini. Nah, sama ya, biar singkat pisah 0 saja. Jika tidak, copy ya. Jika tidak itu artinya selain DB. Oke, selain DB kan hanya ada CR, atau selain DB ya artinya pilihannya CR, maka nanti masuk ke kredit yang ada di kolom K. Oke, kita pastikan kita ubah aja ini menjadi K. Nah, dan kita jalankan, maka datanya otomatis keluar. Gampang kan? Gampang banget. Nah, Ctrl 1 per keyboard, kita ambil general, separator koma, ribuan, hilangkan plusnya. Oke kan? Nah, ini di unhide boleh, dan unhide lagi, di block unhide. Nah, data seperti ini ya. Nah, ini mau selesai nih. Yang jadi masalah di periode pekerjaan, kita harapkan di periode pekerjaan itu nanti keluar sesuai bulan. Masalah di sini, ini ada teks, ada angka dan sebagainya, pen. Jadi kita balik lagi nih ke mengambil tanggal tadi. Nah, di mana ngambil tanggal? Ini mengambil tanggal. Nah, di sini ya mengambil date. Oke, kita balik ke sini ya. Ingat tadi klasifikasinya, kalau pen PND ini itu adalah tanggal hari ini. Maka kita buat if. Jadi ini ya, if kan ini hasilnya tadi kan. Nah, kita buat sini sheet 1 rank bagi awal nih. Jika buat juga if-nya lagi. If sheet 1 bagi awal itu sama dengan pen. Nah, pen. Jangan beda huruf besar dan huruf kecilnya. Ini karena di depannya besar, maka buat pen ini. Dan kita buat if. Maka hasilnya, hasil dari set rank ini ya. Maka hasilnya adalah sama dengan date. Date ini adalah tanggal sekarang. Ya, ini bisa kita hapus. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, mengambil date ya. Oke, dari atas ini deh. Nah, ini boleh dihapus juga lah.
tidak guna lagi. Nah, oke. Else, kalau tidak, else, maka hasilnya adalah adalah di-convert ya. Jadi datanya ini di-convert ke tanggal. Jadi CDate mengconvert tanggalnya berdasarkan dengan sheet 1 merge awal ini. Nah, oke. Ctrl Z. Nah, seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, tebak dia ya. Kenapa dia tidak mau mengcover? Nah, kenapa error? Kita lihat ya datanya. Ternyata di sini tanggal 1 bulan 2 itu enggak ada. ada aja kita ya. Yang ada itu sampai tanggal 28 untuk bulan 2 ya. Jadi ini kita ke bulan 3. Ini juga ya, bulan 3, maka error tadi dia ya. Nah, yang mana lagi nih? Bulan 3, tanggal 1 bulan 3 nih ya. Bulan 2 nggak ada itu sampai tanggal 31, maka dia error. Nah, bisa di converter. Nah, baru kita jalankan ya. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, aman kan? Ini. Nah, barulah karena ini sudah bersifat date atau tanggal, maka untuk periode pekerjaan, itu bisa kita buat bulannya. Untuk mengambil bulannya, kita gunakan rumus text. Text sama dengan nilainya ya. Nah, ini bulan ini. Kemudian pemisah argumen, jangan lupa pemisah argumen. Kita buat formatnya yaitu mon bulan ya. Dan jadilah months. Supaya dia menjadi bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris ya. Kita buat depannya lagi. Oke, dipembesar deh biar gampang lihatnya. Kita buat depannya kode ini. Kode untuk mengkonversi dia ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, value dia. Hayo, value. Kenapa value? Karena kurang tutup kurung sikunya. Nah, seperti ini. Jadi dia bahasa Indonesia. Nah, di dalam script VBA-nya, oke, itu gampang saja buatnya. Sini kita buat ya. Ambil periode pekerjaan. Nah, kita ambil aja di sini. Yang ini kita ambil ya. Kita ambil, kita pisahkan ke sini, dan kita ambil yang kolom M. Kita ubah jadi kolom M. Kemudian sama seperti ini. Nah, untuk membuat humus teks ini, kita buat namanya worksheet function. Nah, worksheet function yang ini kita buat teks. Nah, teks sesuai ini ya. Nah, udah ikutin aja lagi. Teks yang mau diambil yaitu teks yang berdasarkan dengan sheet ini ya. Sheet 3 di kolom ke A ya. Kita baca di sini sheet 3 kolom A yang mana dia? Kita ambil aja ini deh. Ini deh. Saya copy paste aja ini. Nah, ini ya. Sheet 3 kolom ke A dari baris akhir ditambah 1 gitu ya. Kemudian sama seperti ini ya. Ini kan A2 ini sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang di ini, yang di sini. Aduh. Mouse ini mau ganti mouse nih mintanya nih. Gerak-gerak sendiri dia. Nah, sama dengan ini yang A2-nya, kemudian kita masuk ke yang ini ya. Tanda petik, kita buat buka kurung siku, kita buat kode untuk mengubah ke bahasa Indonesia-nya. Kemudian kita buat mon, tutup tanda petik, tutup kurung. Udah selesai. Dan lihatlah hasilnya. Dan ketika jalankan, ini kita jalankan, dia akan mengisi otomatis datanya. Dan apabila ini ada bertambah data baru lagi, nah misalnya data baru ke bawah ini, nah seperti itu, dia akan berjalan sendiri, mengisi berjalan sendiri. Gampang kan? Nah, oke. Tadi kita buat namanya yaitu convert, nama subroutine convert. Nah,
untuk bisa kita letakkan di atas ini, dalam sheet ini. Nah, dalam ini ya. Misalnya kita buat di sini saja. Oke, di sini saja. Kita buat namanya di developer ini, kita ambil insert. Kemudian kita ambil saja namanya button ini, common button. Oke. Kita buat saja sini. Nah, common button ini kita edit propertiesnya boleh. Propertiesnya. Nah, common button ada caption sini. Caption namanya. Caption ini captionnya kita baca created. Oke. Created. Oke. Membuat namanya ya. Nah, kita close saja dulu. Kita double klik. Oke, kita double klik, dia akan keluar seperti ini ya. Nah, common button juga namanya. Namanya common button, cuman captionnya udah created. Kita panggil call. Di telepon ya, call gitu ya. Yang kita panggil yaitu convert ini. Nah, dia berada di sheet 3 tadi ya. Datanya itu berada di sheet 3. Sheet 3 ini, nah ini. Kita call yaitu si convert. Nah, tinggal kita ini kan kita klik ini kan di developernya ini masih dalam bentuk design mode. Kita hilangkan design mode-nya, design mode. Nah, baru kita jalankan. Ini udah jalan. Kita hapus ini. Nah, ini buat created, dia udah jalan otomatis. Seperti itu, gampang kan? Nah, biar lebih cepat lagi. Nah, di mode ini kita tambahkan di atas ini yaitu application screen updating, itu bersifat false. Jadi datanya itu tidak terlihat mengupdate, tidak berubah otomatis, tidak terlihat yaitu. Kemudian setelah jadi false, akhirnya kita buat true. Nah, akhirnya kita buat true. Kita aktifkan lagi. True. Nah, dengan cara ini data mau sebanyak apapun itu tidak akan terasa berat dan pekerjaan kita akan enteng. Tinggal created. Oke. Aplikasi ini saya jual di link ya, di link. Silahkan lihat bio saya atau lihat deskripsi untuk pembelian aplikasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.